بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا لكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. كما قلت، هذه الليلة إن شاء الله سنستمر وربما ننهي باقي المراجعة. Kita insya Allah akan usahakan hari ini melanjutkan dan mungkin akan menyelesaikan murajaah. Kemarin kita bikin murajaah dulu dari bab 12 sampai bab 17 من الدرس الثاني عشر إلى السابع عشر. وفي لقائنا الماضي تكلمنا عن المباحث في الدرس السابع عشر. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa pembahasan di bab 17. ومنها باب أفعل فعل ثلاثي مزيد بحرف واحد أفعل. وهذا الباب الثاني. Ini bab kedua yang kita pelajari. Sebelumnya kita sudah mempelajari juga di bab sebelumnya, yaitu fa'ala. Fa'ala, ziyadahnya adalah tad'if dengan digandakan huruf yang di tengah, yaitu ainul fi'aliyah. Sedangkan ini tambahannya harfun zaidnya adalah hamzah qabla fa'il fi'ali. Kita sudah membahasnya. Thumma hunaka mabahith ukhra mithlu a'ta, fi'lu a'ta, asbaha wa aushaka. Semuanya tiga-tiganya itu baik a'ta, kemudian asbaha, dan termasuk asbaha juga amsa, kemudian aushaka, ketiganya ini dari bab af'ala juga, tapi dibahas secara tersendiri karena mempunyai perlakuan dan hukum yang khusus, berbeda dengan fi'lun yang lain. Dan itu sudah kita bahas. وتكلمنا أيضا عن kalimah walau. Walau, wawunya adalah wawul hal, dan lau itu adalah harfu syartin. Wawul hal dan harfu syartin dijadikan satu menjadi walau. Ustaz putus-putus. Putus-putus, ya sallallahu alaihi. Sampai sekarang masih putus-putus? Sudah. Sudah. Betul, sudah tidak putus-putus lagi. Halo, cek, Ya, cek. Ustaz, lancar. Alhamdulillah. Afwan, kadang-kadang. Taib, walau, kita kemarin juga sudah membahas tentang kalimah walau. Walau itu sebenarnya terdiri dari dua kata. Wawunya adalah wawul hal, dan lau itu adalah harfu syartin. Wawul hal dan harfu syartin. Kita kemarin juga sudah membahas soal lau di bab-bab sebelumnya. Lau itu harfu syartin, berarti membutuhkan fi'lu syarat dan jawabu syarat. Tapi ketika lau itu didahului wawul hal, maka jawabu syaratnya selalu mahdhuf. Jawabu syaratnya selalu mahdhuf, dan kita bisa tahu jawabu syaratnya mana, itu dari al-jumlah qablaha. Jadi dari jumlah sebelum wawul hal. Maka seperti di dalam ayat di sana, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiruna. Walau karihal kafiruna. Al-waw itu adalah wawul hal. Harfun mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian lau harfu syartin ghairu jazimin mabniun 'ala sukun. Harfu syartin, huruf syarat mengandung makna sebab akibat. Ghair jazim, tidak menjazimkan, jadi tidak berpengaruh pada i'rab.
Tapi tetap dia harfu syaratin, berarti setelahnya seharusnya ada fi'lu syarat dan jawabu syarat. Summa walau kariha. Kariha itu adalah fi'lu syarat. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Wa jawabu syarat. Sebelumnya di sana al-kafiruna adalah fa'il. Fa'ilun marfu' alamatu raf'ihi al-waw li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Wa jawabu syarat. Jawabu syaratnya mana? Mahdhuf. Jawabu syaratnya mahdhuf. Jadi jawabu syarat dari walau, maksudnya lau yang didahului wawul hal itu selalu mahdhuf. Taqdirul kalam walau karihal kafiruna fa innallaha mutimmu nurihi. Jadi kita bisa tahu jawabu syarat yang mahdhuf ini dari mana? Dari jumlah sebelum wawul hal. Dari jumlah sebelum wawul hal. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walau karihal kafirun itu kalau seandainya lengkap semuanya disebutkan fi'lu syarat dan jawabu syaratnya, walau karihal kafiruna fa innallaha mutimmu nurihi. Atau walau karihal kafiruna na'am wallahu mutimmu nurihi, atau semisal dengan itu. Tayyib. Wa jumlatus syarat. Jumlatus syarat itu maksudnya adalah dimulai dari harfu syarat, jawabu syarat, dan harfu syarat, fi'lu syarat, dan jawabu syarat. Jadi walau, lau, mulai dari lau, kemudian fi'lu syarat kariha, dan jawabu syarat yang mahdhuf itu fi mahalli nasbin halun, dalam keadaan nasab sebagai hal. Kenapa? Karena terletak setelah wawul hal. Jadi semua jumlah seperti kita dulu mempelajari wawul hal, jumlah setelah wawul hal itu selalu fi mahalli nasbin hal, dalam keadaan nasab karena sebagai hal. Astagfirullahaladzim jami'an. Ini yang kita bahas kemarin. Hal ini soal qabla an nastamir. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Wallahat, tafadhal. Karena hadarat man Safira, ahlan wa sahlan, kaifa haluk? Allah yahfazuki. Baik. Tapi suara saya jelas Ibu sekalian? Hal sauti wadih? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Nah, saya kalau mau ngangkat suara lagi nggak enak, nggak seperti di rumah. Kalau di rumah sendiri mah ngangkat suara nggak apa-apa. Kalau di masjid kan banyak santri yang murojaah juga. طيب هل من سؤال قبل أن نستمر؟ Belum. لا يوجد. طيب إذا نستمر مراجعتنا. في الصفحة بعدها هناك مبحث لام الابتداء. لام الابتداء itu apa? Lamul ibtida sesuai dengan namanya. Pertama, lamul ibtida itu adalah harfun apa? Harfun ibtida. Harfun ibtida maksudnya bagaimana? Dinamakan harfun ibtida karena letaknya selalu di awal susunan kalimat. Li'annaha taqa'u fi ibtida'il kalam. Karena terletak di awal jumlah. Tayyib. Naam, nanti insyaallah di awal jilid 4 insyaallah kita akan mempelajari bahwasanya lam ini sebenarnya bisa juga berpindah bergeser ke tengah susunan kalimat. Tapi namanya bukan lamul ibtida lagi, tapi al-lam al-muzahlaqah. Lam yang muzahlaqah itu harusnya artinya kepleset. Jadi maksudnya itu yang aslinya letaknya di depan kemudian bergeser ke tengah. Itu lam muzahlaqah, tapi nanti akan kita bahas pada saatnya insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nah, Allah sabit. Baik. Dan ini adalah lamul ibtida. Jadi lamul ibtida betul-betul harus di awal susunan kalimat. Kalau tidak di awal susunan kalimat namanya bukan lamul ibtida. Baik, itu dari jenis katanya dan letaknya. Sekarang dari segi makna, faedahnya, fungsinya. Lamul ibtida itu untuk apa? Li syai' litaukid, untuk penegasan. Lamul ibtida itu biasanya diletakkan di awal susunan kalimat, di awal jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'aliyah. Dan fungsinya untuk penegasan makna jumlah, untuk penegasan makna susunan kalimat itu.
Wahya tuakkidu madmun al-jumlah. Di sini disebutkan faidatuha at-taukid fahiya tuakkidu madmun al-jumlah. Jadi menegaskan kandungan dari jumlah tersebut. Kemudian dari sisi i'rab, lamul ibtida bagaimana dari segi i'rab? Lamul ibtida itu tidak berpengaruh sama sekali pada i'rab. Jadi mudah kan Bu? Tinggal ditambahkan saja sudah, nggak usah memikirkan i'rab. Nggak ada perubahan pada tanda i'rabnya, tidak ada perubahan pada kedudukan i'rabnya. Khalas. Yang penting tinggal ditambahkan di awal susunan kalimat lamul ibtida, sudah selesai. Tinggal maknanya saja kan yang berubah. Begitu Bu ya? Wadih Mahad? Halo? Ya, Ustaz. Bingung tidak? هنا نقرأ الأمثلة. هناك المثال قوله تعالى ولا أجر الآخرة أكبر ولا أجر الآخرة أكبر. Wawunya terkait dengan ayat sebelumnya, tergantung ayat sebelumnya. Kemudian la ajrul akhirati akbaru. Kalau misalkan sebelum kita tambahkan lam alif tidak, itu aslinya ajrul akhirati akbaru. Ajru al akhirati akbaru. Itu jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Naam, ismiyah. Kalau fi'liyah pasti diawali fi'lun, ya kan ya Bu? Ajrul akhirati akbaru. Aina al-mubtada wa aina al-khabar? Tandanya itu ajru. Ajru mubtada. Khabarnya akbar. أكبر خبر جيد والآخرة ما يعربه Ya, mudhafun ilaih. مضاف إليه جيد أجر berarti tadi selain sebagai mubtada وهو مضاف أجر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة وهو مضاف الآخرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة أكبر خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة. Begitu kan Ibu ya? Ketika kita tambahkan lam, jadi la ajrul akhirati akbaru, la ajrul akhirati akbaru, lam itu adalah harful ibtida mabniyun ala al-fathi, semua huruf itu mabni. La mahalla lahu min al-i'rab. Nah, jadi i'rabnya sudah begitu saja. Nah, tapi kalau dari segi makna kita paham ini untuk penegasan fungsinya. Nah, jadi benar-benar pahala di akhirat itu jauh lebih besar. Wala ajrul akhirati akbar. واضح هذا؟ هل من soal? Untuk contohnya ini, bingung tidak? Halo? Enggak, Ustaz. Enggak, kayaknya dia perwakilan. ليس لديكم سؤال؟ نستمر إذن. وقال تعالى المثال الثاني وقال تعالى ولا ذكر الله أكبر. Ini kasusnya sama. Di sana jumlah utamanya aslinya dzikrullahi akbaru, sama rangkaiannya persis, ajrul akhirati akbaru, ya kan ya Bu? Rangkaiannya sama persis, dzikrullahi akbaru, ajrul akhirati akbaru. Naam. Di sana hanya ditambahkan lamul ibtida itu tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Jadi mubtada marfu' tetap marfu'. Khabar marfu' tetap marfu'. Jadi tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Hanya pengaruhnya dari segi makna saja. Untuk penegasan makna. Benar-benar bahwasanya mengingat Allah, zikir kepada Allah, itu adalah amalan yang sangat besar. Baik. هناك مثال آخر لهذا طالب مجتهد لهذا طالib mujtahidun. Aslinya sebelum ada lamul ibtida hadza talibun mujtahidun. Hadza talibun mujtahidun. Baik. Ini jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah, na'am. Dari tadi yang menjawab dia.
Assalamualaikum. Bu Ana masih izin atau sudah kembali? Bu Elvi Mustamiah, Mbak Eka Mustamiah. Saya kira nggak tahu Mustamiah juga atau tidak. Baik. Tetapi ini ya, nggak hanya untuk jumlah isinya kan ya Ustaz. Dari tadi Nah, katanya nah, harusnya tidak isinya. hanya untuk jumlah isminya. Ibtida'il kalam. Ada ini di awal perkataan. Harusnya berlaku juga untuk jumlah fi'aliyah. Tapi biasanya seringkali kalau di awal jumlah fi'aliyah itu nanti ada diikuti nun taukid biasanya. Biasanya kita sering membaca di mushaf Al-Quran, itu kalau misalkan ada lamul tidak di awal jumlah Putus-putus fi'aliyah lagi. biasanya putus-putus lagi. Masih putus-putus sampai sekarang? Cek, halo. Koneksi saya yang kurang lancar nampaknya. Masih putus-putus suara saya? Halo? Masih putus-putus tidak suara saya? Halo? Cek, halo. Sekarang udah enggak. Udah enggak? Sekarang udah Baik. enggak. Tadi sampai sini. Kalau jumlah Nah, fi'liyah diikuti apa? biasanya kalau jumlah fi'aliyah itu diikuti nun taukid, nun yang bertasydid itu biasanya. Biasanya demikian. Makanya kita biasanya seringkali menemukan di dalam Al-Quran kalau misalkan ada fi'alun itu, kalau di awalnya lamul ibtida, nanti di akhirnya ada nun taukid. Biasanya demikian. Tapi nggak harus sebenarnya, tidak harus. Karena terkait dengan penggunaan taukid itu kalau misalkan di dalam ilmu balaghah itu tergantung dengan siapa yang diajak bicara. Kalau penggunaan satu taukid itu orang yang netral. Masih putus-putus, sampai sekarang masih putus-putus lagi. Sekarang enggak Ustaz. Tadi waktu Ustaz jelasin diikuti nun taukid terus hilang. Ya, Assalamualaikum. Jadi biasanya kalau lamul ibtida mengawali fi'lun itu biasanya di akhir fi'lun itu ada nun taukid, nun bertasydid itu, nun taukid, nun bertasydid. Misalnya la adhabanna ila al-madinati ghadan insyaallah. La adhabanna. Tapi tidak harus sebenarnya, karena penggunaan taukid, apakah taukid itu kita menggunakan dalam satu jumlah kita menggunakan tanpa taukid sama sekali, atau menggunakan satu taukid, atau menggunakan taukid yang lebih dari satu taukid, itu terkait biasanya dengan siapa yang kita ajak bicara. Seperti di dalam ilmu balaghah dibahas, itu kalau misalkan orang yang netral, kita tidak menggunakan taukid sama sekali. Kalau yang kita ajak bicara itu orang yang ragu dengan apa yang kita bicarakan, maka kita menggunakan satu taukid. Tapi kalau misalkan orangnya ini bukan ragu, tapi mengingkari apa yang kita sampaikan, maka kita menggunakan lebih dari satu taukid, boleh 2 atau 3 taukid, dan seterusnya. Baik. Jadi nggak masalah. Misalkan lamul ibtida di awal jumlah fi'liyah. Wadah. Baik, ini tadi. Lahada talibun mujtahidun. Lamnya adalah jelas harfu ibtida mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian lamul ibtida harfu ibtida mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kun hada talibun mujtahidun. Tadi kalau wala ajrul akhirati akbar sudah Bu Dia. Kalau Bu Ana, bagaimana Bu Ana? Lahada طالب مجتهد هذا طالب مجتهد مع إعرابه. Yang mana Ustaz? Hadza ya? Yang ini wa nahwu di bawah ayat. La hadza talibun mujtahidun. Di Arab Ustaz. Na'am. La alam harfun ibtida ya. Na'am, harfun. Na'am. Bacanya gimana sih? Harfun ibtida. Harfun ibtida ya. Na'am, harfun ibtida. Jayyid. La mahalla lahu minal i'rab. Jayyid.
ثم هذا ما إعراب هذا Tadi apa ya? اسم Ada أي bukannya Islam. Oh, Ustaz. أي Bukan اسم mubtada ya, Ustaz. Isim sebelumnya isyarah. kalau misalkan ism mabni kita sebutkan dulu jenis ismnya apa. Ismul isyarah, kemudian mabniyun. Ismul Ismul isyarah mabniyun alal ala sukun ya. جيد على السكون في Eh, wa huwa fi في محل mahalli م- raf'in في محل رفع mubtada. جيد مبتدأ استعلى في محل رفع مبتدأ. وطالب ما إعراب طالب. Talibun eh ismun marfu'un Enggak, langsung saja wa kalau ala misalkan kalau ism mu'rab bukan ism mabni langsung disebutkan kedudukannya dulu. Langsung disebutkan oh kedudukannya. Talibun khabarun kedudukan marfu'un khabarun marfu'un jayyid khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'alal akhirih ala akhirih jayyid. Thumma atau langsung dilanjutkan mujtahidun atau ada lanjutannya. mujtahidun. Talibun tadi sudah selesai? Intaha? Oh eh, man'ud ya Wa huwa man'ut. man'ud Jayyid. Wa huwa man'ut. man'ud Thumma mujtahidun ma i'rab mujtahid. mujtahidun na'tun Na'tun marfu'un marfu'un. wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'alal akhirih. Ahsanti jayyid. Fatah alaik. Jadi kalau hadza mubtada, talibun khabar, mujtahidun na'tun. Beda halnya kalau misalkan talibnya itu ma'rifah, misalkan kita tambahkan al misalkan di at-talibu. La hadza at-talibu mujtahidun. At-talibu berarti sebagai apa? Badal. Badal, na'am. Kalau Anda ism setelah ism isyarah diawali al, jadi setelah ism isyarah kalau Anda ism diawali al itu badal biasanya. Ya. Hada talibu mujtahidun mujtahidun jadi khabar kan begitu ya. Baik. Ya. الله عليك. نستمر. المثال الأخير لا فاطمة مؤمنة. لا فاطمة مؤمنة. طيب ما إعراب هذه الجملة؟ baik mustami'ah betul-betul ini. Bisa Ustaz. Tafadhali. La Fatimatu itu berarti Lamnya tadi pendek kan, jangan dibaca panjang. La Fatimatu Mu'minatun. Lamnya tadi apa ya? Lupa. Harfu ibtida. Harfun ibtida. Mabniun ala fathih la mahallalaha minal i'rab. Boleh la mahalalahu atau la mahalalaha la bas, sama muskilah. Tinggal kalau ditanya kenapa kok lahu atau laha, yang penting bisa jawab aja. Nggak bisa, kebiasaan dikasih laha. Ya, kalau laha itu yang dimaksud adalah kalimah. Kalau lahu yang dimaksud adalah harfun. Kalau kalimah itu kan mu'annats, kalimatun mu'annats. Kalau lahu harfun itu mudzakkar. Ya. Enggak masalah mau kita bilang la mahala lahu atau la mahala laha, enggak masalah. Nah, yang penting tahu yang dimaksud domirnya itu apa. Naam. Thumma istamir. Fatimah. Fatimah itu apa namanya? Mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun zahiratun li'annahu mufrad. Kok li'annahu mufrad? Apa kalau Ustaz ngajarnya Dhammatun akhirihi zahiratun ala akhirihi. ala akhirihi. Mu'minatunnya berarti khobar mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun zahiratun.
على جيد. آخره. افتح الله عليك. افتح الله عليك. طيب. Oh ya, نعم. jadi. افتح الله عليك. ثم هناك مثال للإعراب. الإعراب. طيب. Kalau di pertemuan yang lalu saya sempat bilang, kita sebenarnya tidak terlalu membutuhkan i'rab yang terlalu detail. Yang penting kita tahu ini kedudukan kata ini sebagai apa, kemudian tanda bacanya apa, dan sehingga kita bisa membacanya dengan betul dan bisa memahami dengan betul karena tahu kedudukan katanya. Itu intinya gitu. Kalau misalkan di i'rab secara detail, itu kita tidak terlalu membutuhkan. Kita bukan santri juga, bukan juga mau jadi mufassir juga kan ya, nggak jadi ahli tafsir. Tapi setidaknya kita ingin memahami dengan baik, membaca dengan baik dan memahami dengan baik. Tapi kalau misalkan bisa mengi'rab dengan lebih teliti dan detail itu tentu lebih bagus. Baik. Di sana ada contoh i'rab. Al-i'rab la Muhammadun mujtahidun. Lam harfu ibtida' mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Muhammadun mubtada'un marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Mujtahidun khabarun marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Ini simpel sekali contoh i'rabnya. Allah alaikum najamnya. Jadi sekalian kalau misalkan ingin contoh-contoh i'rab yang lebih banyak dan misalkan jumlah-jumlah macam-macam jumlah yang lain, rangkaian-rangkaian yang lain, atau mau menyarankan misalkan buat anaknya yang nanti belajar i'rab misalkan, itu ada kitab Amthilatul I'rab, Amthilatul Jumal, nama kitabnya Amthilatul Jumal, dan Amthilatul Jumal wa i'rabuha atau gimana? Amthilatul Jumal, yang penting judul utamanya Amthilatul Jumal. Amthilatul Jumal itu kitabnya tipis, seperti buku-buku biasanya, buku-buku bacaan seperti itu. Tapi ada dua jilid tipis-tipis. Baik. Hal min soal, qabla an nastamir. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan, Ibu sekalian? Belum. Yujad. Baik. Idzan nastamir ila mabahats ba'dah. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Hunaka mabahats ma an-nakiratu tamatul mubhamah. Ma an-nakiratu tamatul mubhamah. Baik, ini adalah ma yang kesekian kali yang kita pelajari. Yang sebelum-sebelumnya kita juga mengenal beberapa jenis ma, seperti ma al-istifhamiyah, ma an-nafiyah, ma al-mausulah, kemudian ma at-ta'ajubiyah. Ada lagi? Ma al-kafah. Sudah kita pelajari juga, ya kan? Ma al-kafah yang diletakkan setelah inna biasanya, inna ma al-kafah. Kemudian ini ma an-nakirah tamah, dan nanti kita juga akan mempelajari juga insyaallah ma al-masdariyah. Ma al-masdariyah di jilid 4. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan ada juga ma cuma sebagai ma az-zaidah. Ma huruf tambahan, enggak ada artinya. Baik. Jadi di sini adalah ma an-nakirah tamah al-mubhamah. Ini apa ini? Tayyib. Ma an-nakirah. Pertama, kalau dari jenis katanya, ini termasuk jenis kata ism. Ism. Bukan seperti ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah harfu nafin. Tapi ini adalah kayak tayyib. Jadi dia ism. Makanya di sana ada keterangan ismun mabniun 'ala sukun. Ismun mabniun 'ala sukun. Selalu mabni. Ism tapi selalu mabni 'ala sukun. Baik. Kalau dari segi makna bagaimana? Dari segi jenis katanya, ma an-nakirah tamah al-mubhamah itu adalah ism. Ismun mabniun 'ala sukun. Dari segi makna.
Ma an-nakirah at-tamah al-mubhamah. Sesuai dengan namanya. An-nakirah. Nakirah kita paham. Nakirah itu non spesifik. At-tamah, betul-betul sempurna. Jadi betul-betul nakirah, menekankan bahwasanya ini betul-betul nakirah mubhamah tidak tertentu. Sebenarnya makna nakirah dan mubhamah itu hampir sama. Jadi non spesifik, tidak tertentu. Jadi secara makna ma an-nakirah at-tamah al-mubhamah itu menunjukkan betul-betul kata yang disebutkan sebelumnya itu betul-betul nakirah, betul-betul non spesifik. Biasanya memang sengaja untuk menyebutkan biar menyebutkan kepada seseorang yang diajak bicarai supaya tidak terlalu tahu, tidak terlalu membahasnya atau semacamnya. Intinya ma an-nakirah at-tamah al-mubhamah ini menunjukkan bahwasanya kata yang disebutkan sebelumnya itu betul-betul nakirah seutuhnya. Jadi betul-betul non spesifik, tidak ada rinciannya gitu. Sedangkan secara i'rab bagaimana? Itu tadi secara jenis katanya sudah. Itu ismun mabniun 'ala sukun. Secara makna dia menunjukkan bahwasanya kata setelahnya, kata sebelumnya itu adalah betul-betul non spesifik, tidak ada rinciannya. Kemudian secara i'rab, kedudukan ma an-nakirah at-tamah al-mubhamah itu selalu sebagai na'tun dari kata sebelumnya. Ma an-nakirah at-tamah al-mubhamah itu selalu sebagai na'tun dari kata sebelumnya. Tayyib. Na'tun, namanya na'tun. Ketika kita dulu mempelajari na'tun, na'tun itu keadaan i'rabnya selalu sama seperti man'ut, ya atau ya? Iya. Naam. Di sini pun juga demikian. Meskipun ma an-nakirah at-tamah al-mubhamah itu mabni ala sukun, tapi bisa fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, bisa. Karena dia na'tun, tergantung man'utnya. Kalau man'utnya marfu' maka fi mahalli raf'in. Kalau man'utnya mansub, maka ma ini fi mahalli nasbin. Kalau misalkan man'utnya majrur, maka ma ini fi mahalli jarrin. Hunaka misal حدث شيء ما. ما معنى حدث شيء ما؟ Halo? ما معنى حدث شيء ما؟ Sesuatu telah terjadi bukan Ustaz? Sesuatu telah terjadi. Betul sekali, sesuatu telah terjadi. Telah terjadi sesuatu. Tahlah alaik. Baik. Jadi ini betul-betul ingin menunjukkan bahwasanya sesuatu yang disebutkan ini betul-betul tidak ada rinciannya. Ini memang entah itu yang bicara memang tidak tahu juga atau menyembunyikan sesuatu dari yang diajak bicara. Begitu ya, Bu ya? Baik. Hadatsa syai'un ma. Ma i'rabu hadhihi al-jumlah? Safira, tafadhal. Nampaknya Safira tidak bisa menjawab, nampaknya tidak bisa membuka mikrofon. Mungkin sedang sibuk. Nasallallahu. Baik, coba Bu Ana. Tafadhali Bu Ana. Hadatsa syai'un ma. Adakah syai'un hadasa fi'lun madiyun madiyun Fi'lun madin. Naam. Fi'lun madin. fi'lun madin mabniun alal fathi. Jayyid, خلاص انتهى. Yang benar ya Ustaz? Betul. Sudah seperti itu ya. Fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Semua fi'lun madin itu pasti mabni, ya kan, Mas? Fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Thumma Langsung syai'un gitu. na'am, syai'un Syai'un ini ismun kan ya?
ismun marfu'un gitu, Ya, Ustaz. jangan disebutkan ismun marfu'un seperti itu. Saya tadi bilang kalau misalkan nggak mabni, itu nggak perlu menyebutkan jenis katanya. Langsung saja dia kedudukannya sebagai apa. Man'ut gitu, Ustaz. Apa sih? Biasanya ini jumlah apa? Ismiyah atau fi'aliyah? Kita harus ingat dalam mengi'rab itu kita harus menentukan terlebih dahulu ini ismiyah atau fi'aliyah. Kalau ismiyah itu pasti ada mubtada, pasti ada khabar. Nah, itu yang utama dasarnya. Meskipun kadang itu juga bisa mahdhuf. Tapi utamanya demikian. Kemudian kalau jumlahnya jumlah fi'aliyah, maka jumlah fi'aliyah itu pasti ada fi'lun, pasti ada fa'il. Pasti itu. Iya, Gitu kan, Mas? Baik. iya. Fa'il ya. Fa'ilun marfu'un itu, Ustaz. Baik. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'alal akhirih Ala wa huwa akhirih. man'ut. Wa huwa man'ut. Baik. Thumma Ma eh tadi apa? kalau mabni seperti ini, Ismun. kalau mabni seperti ini baru kita sebutkan jenis katanya. Gitu ya. Oh Kalau ya. mu'rab jelas. Jadi langsung kedudukan kata tersebut. Tapi kalau misalkan mabni baru kita sebutkan jenis katanya. Nah, ini ma adalah ismun. Ismun mabniun alas. Oh, disebutkan ma nakirah gitu enggak bukan ya? Langsung ya. Boleh juga kalau misalkan mau disebutkan jenis hurufnya dan nama hurufnya nggak apa-apa. Ma itu adalah ma an-nakirah at-tamah atau ma an-nakirah at-tamah begitu saja atau ma al-mubhamah. Terkadang di kitab nahwu disebutkan hanya ma al-mubhamah begitu saja. Atau juga ada yang menyebutkan ma an-nakirah at-tamah begitu saja. Nakirah dan mubham itu sama nama maknanya. Baik. Ma itu adalah ma an-nakirah at-tamah ismun. Ma an-nakirah at-tamah ismun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in Naam. na'tun. نعت أحسنت في محل رفع نعت كما منعوتني مرفوع نعت في محل رفع جيد فتح الله عليك. ثم هناك مثال ثاني. المثال الثاني أعطني كتابا ما. أعطني كتابا ما معنى هذه الجملة الوضية؟ Oh, oh, oh. Ada. Berikan kepadaku sebuah buku apa aja ya kan? Yang penting buku ya, gitu ya. Apa aja, yang penting buku. Berikan kepadaku sebuah buku apapun. Baik. Jadi betul-betul menunjukkan kitab di sini adalah nakirah, betul-betul tidak ada rincian. Yang penting buku. جيد فتح الله عليك. هو ما يعرب هذه الجملة معك تفضل. Jumlah yang mana, Ustaz? أعطني كتابا ما. Oh, yang ini udah siapin yang sebelahnya. Makanya biar nggak terduga. Ini itu berarti Biar alami. fi'il amar. Nah, fi'lul amr. Fa'ilnya anta. فاعله ضمير مستتر. Takdiruhu anta. جيد تقديره أنت. Itu والنون. ninya gimana? Lupa ninya itunya. I'rabnya. Nun itu nun apa? Dulu kita bilang. Apa nama ya? Nun Mengunul. Nun Wiqayah apa Nun Niswa, Ustaz? Kalau nun niswa nggak mungkin pada Oh ya, Nun di situ Wiqayah. nunul wiqayah. Ingat kalau misalkan ada di antara ya mutakallim dan fi'lun itu ada nun itu biasanya nun wiqayah. Jadi penghubung antara ya mutakallim dan fi'lun. Nun wiqayah itu harfun zaid mabniun 'ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Harfun zaidun mabniun 'ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Baik, lanjutkan. Istamir.
Ya, 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 ya apa itu? Ya mutakalim. Ya ul mutakallim. Jayyid. Lim. Gimana ngomongnya pokoknya dia nanti nasbin maf'ulun bih gitu ya Ustaz. Ya ul mutakallim itu apa? Jenis katanya apa? Ya, kalau misalkan yang ism yang kita i'rab adalah ism mabani, maka kita harus menyebutkan jenisnya. Jenis ism tersebut. Jenis katanya. Ya mutakallim itu apa? Dhamirun, Mirun muttasilun. mabniun Na'am, istamir. Mabniun ala alun sukun. Jayyid. Fi fi mahalli mahal nasbin maf'ulun bihi. fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Khalas. Begitu saja. Oh, uh, wa ada apa? Man'ut bahwa man'ut. Masa yang marut yang mana? Bukan bahwa man'ut aku ngarang fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Apalagi ya? Baik, kita kemarin di pertemuan yang lalu itu membahas fi'alun a'ta yu'ti. A'ta yu'ti itu min babi af'ala yuf'ilu. Dan Maf'ulun bihi awal. jayyid. Dia bisa menasabkan dua maf'ulun bihi sekaligus dan memang betul-betul asli maf'ulun bihi dua-duanya, bukan yang awalnya mubtada dan khabar. Berarti ya mutakallim di sini dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awal. Hakala. Cuma kitaban Kitaban maf'ulun bihi sani. maf'ulun bihi Mansubun wa tsanin. Jayyid. nasbi fathatun zairatun ala Zairatun ala akhirih. akhirih. Jayyid. Khalas. Wa man'ut Bahwa man'ud. Ahsant. Cuma ma fi mahali nasbin na'tun. apa tadi? Kalau misalkan ism yang mabni itu kita harus menyebutkan jenis katanya dulu. Ma itu Ma apa? Ismun. Ya. mabniun ala sukun Ini udah ada di atasnya. fi Ismun mabniun ala sukun fi mahalli oh, fi mahali na'tan ya. Apa sih fi na'tun? mahalli apa? Nah, Fi mahalli itu fi nah mahalli raf'in atau fi mahalli ya, jarrin ya, atau fi mahalli nasbin. fi mahali nasbin. Aku ngeliatnya tadi kita makanin mulu. Fi mahali nasbin na'tun. Fi mahalli nasbin. Na'atun na'am. Ini fi mahalli nasbin karena man'utnya mansub. Kitaban ma افتح الله عليك. ثم المثال الأخير رأيته في مكان ما. رأيته في مكان ما معنى هذه الجملة؟ أمهات؟ Saya melihatnya di suatu tempat. Naam, saya melihatnya di suatu tempat. Naam, suatu tempat. Fi makanin ma, betul-betul menunjukkan tempat ini nakirah, tidak terinci. Tidak terinci. Entah ini memang sengaja orang yang bicara ini menyembunyikannya dari orang yang diajak bicara, atau memang yang bicara ini memang juga tidak terlalu secara detail mengetahui. Ra'aituhu fi makanin ma. Ra'aituhu fi makanin ma. Baik. Ini tetap yang bisa menjawab hanya 3 orang ini tadi Om ya? Mewakili semuanya insya Allah. Safira nggak bisa buka mikrofon. Masalah warna. Ya. Budiah lah. Budiah mau mencoba mengirom. Tafadhal. Ra'aitu fi'lun madi mabniun ala apa itu? Apa Ustaz? Tanda bina itu kita melihatnya mudah saja, tinggal huruf terakhirnya pada fi'lun itu apa, sudah gitu.
sukun. Sukun ya berarti mabniun ala Mabni ala sukun. mabniun ala sukun. Naam. Eh, wafa apa? Wafa Wata'u. wata'u domirun mutasilun mabniun ala domi marfuun Enggak, itu domir itu semua. fi mahali raf'in Apa fa'ilun. ya? Kalau semua domir itu mabni. Kemudian kalau mabni berarti i'rabnya i'rab mahalli, ya atau ya? Ini kacang hijau. Ini kacang hijau. Ya, ya. Halo? Oh, Eh, kacang hijau. hu ini hu itu. Domirun mutasilun mabniun ala domi Heeh. fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Jayyid, fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Tahala alaik. Ini sudah lengkap itu. Fi'lun fa'il maf'ulun bihi. Cuma Fi harfun jarin fi harfu mabniun jarrin. ala Naam. sukun. Mabniun ala sukun. خلاص. Udah. Sudah. Apa lagi? La mahalla lahu min al-i'rab. Selalu seperti itu. I'rabnya harf itu selalu seperti itu. I'rabnya harf itu pertama selalu mabni. Dan selalu la mahalla lahu min al-i'rab. I'rabnya harf itu selalu seperti itu. Selalu mabni dan selalu la mahalla lahu min al-i'rab. Jayyid. Thumma la mahalla lahu. Makanin ismun jarin. Ismu Majrurun. Ismun majrurun. Wa alamatul jarihi. Wa alamatul jarihi. Naam. Kasratun ala akhirih. Kasratun dhahiratun ala akhirih wa huwa man'ut. Man'ut. Jayyid. Thumma ma ismu mabniun ala sukun fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin na'tun. Iftahullah alaik. Karena man'utnya majrur maka ini ikut fi mahalli jarin. Iftahullah alaik. Iftahullah alaik. Hal min soal? Ada pertanyaan ibu sekalian? هل من سؤال؟ لا يوجد؟ يبدو أنه لا يوجد. Bagaimana? Ma-nya selalu di belakang gitu ya Ustadz? Na'am, ma an-nakirah at-tamah itu selalu terletak di belakang. Namanya na'atun. Na'atun itu selalu di belakang man'ut. Gak mungkin namanya na'atun mendahului man'ut, gak mungkin. Enggak, maksudnya dia kayak terakhir kalimat gitu, nggak ada lagi kalimat lagi gitu, emang dia titik gitu. Sebenarnya bisa saja setelahnya itu ada kata lain, misalkan gimana? Qara'tu kitaban ma fil maktabati. Qara'tu kitaban ma fil maktabati. Iya Ustaz. Bisa, nggak masalah. Yang penting sebagai na'atun. Ustaz, syukran. Soalan akhir. يوجد؟ طيب إن كان لا يوجد هناك بقي مبحث واحد وهو حذف همزة ibn. Kapan kita boleh menghapus hamzah wasal pada kata ibn? Ibn, seperti kita tahu, ibn itu sebenarnya diawali hamzatul wasli, ya atau ya? Tapi terkadang juga kita menemukan penulisan kata ibn itu tidak ditulis hamzah wasal.
Kapan itu boleh? Dengan syarat apa saja boleh kita hapus hamzah wasalnya? Di sana ada 3 syarat seperti kita pernah mempelajarinya. Ada 3 syarat. Hamzah wasal pada kata ibn ini boleh dihapus. Syarat yang pertama, syaratul awal idza waqa'at sifatan aw na'atan. Kalau kata ibn ini kedudukannya sebagai sifat atau na'atun dari kata sebelumnya. Sebagai na'atun. Bukan sebagai khabar. Thumma asyartu tsani, syarat yang kedua, idza waqa'at an taqa'a baina alamaini, harus terletak di antara dua ism alam, di antara dua nama. Nama yang pertama adalah nama anak dan nama yang kedua adalah nama ayahnya. Jadi harus terletak di antara dua ismul alam, dua nama bukan apa namanya, bukan misalkan seperti ke mihnah, bukan pekerjaan atau kedudukan lah. Misalkan kalau Muhammad ibnul mudir, Khalidun ibnul wazir, itu bukan di antara dua ism alam, karena al-mudir dan al-wazir itu bukan ismul alam. Meskipun itu yang dimaksud adalah ayahnya, tapi itu bukan ismul alam. Jadi harus terletak di antara dua ismul alam. Thumma asyartu tsalits an takuna al-kalimatu tsalatsu fi satrin wahidin. Jadi 3 kata itu tadi. Pertama nama anak, kemudian lafaz ibn, kemudian nama ayah, itu harus terletak betul-betul di dalam satu baris berjajar. Tidak bisa kalau misalnya karena tidak cukup barisnya misalkan sudah ditulis, sudah di ujung baris, kemudian misalkan di sana Khalidun atau Zaidun ibnu Malik. Nah, Zaid ibn Malik, misalkan seperti itu. Zaid ibn Malik. Zaid kemudian barisnya sudah habis, kemudian ditulis di bawahnya ibnu Malik, maka di sana harus ditulis hamzahnya. Atau Zaidu ibnu, kemudian Malik di bawahnya, tetap yang penting harus semuanya di dalam satu baris. Kalau misalkan adalah salah satu saja yang di baris berikutnya, maka harus tetap ditulis hamzahnya. Jadi ada 3 syarat itu. Kedudukannya harus sebagai na'tun atau sifah dan terletak di antara dua ismul alam, dan semuanya 3 kata itu terletak dalam satu baris. Wadah wahad? Ada soal? Halo? Itu tadi yang hamzahnya boleh dihapus ya Ustaz? Bagaimana? Itu 3 tadi tuh yang hamzahnya maksudnya bisa dihapus ya? Itu tadi 3 syarat. Supaya kapan kita boleh menghapus hamzah pada kata ibn. Jadi hamzahnya dihapus baik secara lafaz maupun secara tulisan. Kalau hamzah wasal di tengah itu memang wajar, itu dihapus secara lafaz, tidak terbaca. Tapi ini betul-betul dihapus juga dalam tulisannya, juga tidak ditulis sama sekali. Jadi dengan 3 syarat itu tadi, boleh kita tidak menuliskan hamzah wasalnya, langsung ba dan nun. Itu harus terpenuhi 3-3-nya Ustaz? Harus. 3-3-nya harus terpenuhi. Kalau misalkan salah satu tidak terpenuhi, ya, maka harus ditulis hamzahnya. Nah. Misal, hadza Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Di sana ada 2 kata ibn dan dua-duanya dihapus hamzahnya. Muhammad bin Abdullah. Pertama di sana syarat yang pertama tadi apa? Harus sebagai na'tun. Na'tun dari kata Muhammad. Kemudian terletak di antara 2 ismul alam, yaitu nama Muhammad dan Abdullah. Kemudian terletak dalam satu baris. Kemudian ibn yang kedua Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ini juga demikian, sebagai na'tun terletak di antara 2 ismul alam dan dalam satu baris.
Meskipun juga, nah di sini kalau kita perhatikan ini sebenarnya contoh keadaan Arabnya. Ibn yang pertama itu marfu, karena na'tun dari mubtada. Kemudian Abdullah mudhafun ilaih majrur. Kemudian ibnnya sebagai na'tun dari Abdullah, maka ikut majrur juga. Abdullahnya majrur sebagai mudhafun ilaih, maka ibn ikut majrur juga. Na'tun majrur. Karena Abdul Muttalib, abdinya juga sebagai mudhafun ilaih. Tapi di contoh berikutnya, ra'aitu Sa'ida bana Hamilin. Ra'aitu Sa'ida. Kenapa Sa'ida? Nah, karena sebagai maf'ulun bihi. Maka ibna, karena dia na'tun, maka harus ikut mansub. Sa'ida bana Hamidin, mudhafun ilaih majrur. Misal akhar, Sallamtu ala Khalid bin Aliyin. Salah harokat. Aliyin. Sallamtu ala Khalid bin Aliyin. Khalid itu majrur karena ada huruf jar sebelumnya. Ibni ikut majrur juga karena na'tun. Kalau misalkan tidak terpenuhi, contoh tidak terpenuhi 3 syarat itu tadi, misalnya di sana idza lam taqa sifatan. Kalau misalnya kedudukannya tidak sebagai na'tun atau sifah, meskipun terletak di antara dua isma alam dan terletak dalam satu baris, tapi kalau kedudukannya bukan sebagai sifat, maka tetap harus ditulis hamzahnya. Hamidun ibnu Aliyin. Hamidu ibnu Aliyin. Hamidun ibnu Aliyin. Di sana kedudukannya ibn di sini sebagai khabar. Hamidun ibnu Aliyin. Hamid adalah anaknya Ali. Hakala. Bukan sebagai na'tun. Kalau rangkaiannya mubtada khabar sebenarnya Hamidun ibnu Aliyin, mubtada Hamidun mubtada, ibnu sebagai khabar itu jumlah mufidah, kalimat sempurna. Jadi kalau misalkan rangkaiannya na'at man'ut itu bukan jumlah mufidah, bukan kalimat sempurna, masih harus ada tambahan kata lain entah sebagai mubtada'nya atau khabar. Baik. Di sini sebagai khabar. Cuma di sana contoh kedua kalau misalkan tidak terpenuhi syarat tertulis dalam satu baris. Idza ja'at kalimat ibn fi awwal satr walau kanat baina alamaini. Kalau misalkan kata ibn terletak di satu baris, baris pertama, kemudian nama ayahnya di baris kedua, atau misalkan ibn-nya itu dimulai dari baris pertama, ibn itu dimulai dari baris kedua, meskipun terletak di antara dua isma alam, maka tetap harus ditulis hamzahnya. Contoh di sana, ra'aitu Muhammad bin Sa'idin. Ra'aitu Muhammad sudah akhir baris, kemudian di bawahnya baru ditulis ibn Sa'idin, maka harus ditulis hamzahnya. Kemudian contoh berikutnya, kalau misalkan syarat terletak di antara dua isma alam tidak terpenuhi. Idza lam taqa baina alamain nahwu Hamidun ibnu Asy-Syaikh Ibrahim. Asy-Syaikh itu bukan isma alam. Asy-Syaikh itu bukan isma alam. Maka di sana ibn hamzahnya harus tetap ditulis. Muhammad ibnu Asy-Syaikh Ibrahim. Baik. Mengenai i'rab bagaimana? I'rab. Hadza Muhammad ibnu Hamidin. Hadza mubtada, jelas. Ism isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Muhammadu itu sebagai khabar marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Tapi kenapa di sana kok tidak tanwin? Takhfifan. Takhfifan itu maksudnya apa? Supaya lebih ringan untuk diucapkan. Seperti kita ketika menulis bismillah biasanya huruf ba dan huruf sin itu langsung nyambung, tidak ada huruf alifnya atau tidak ada huruf hamzah wasalnya, ya atau ya? Ya. Naam, itu apa? Kenapa kok demikian? Takhfifan,
sebagai keringanan supaya mudah menulisnya, karena bismillah itu sangat sering sekali untuk ditulis. Maka untuk memudahkan biar cepat, hamzah wasalnya penulisannya dihapus. Di sini juga demikian. Hadza Muhammad ibnu Hamidin. Kenapa tidak kita bilang Muhammadun ibnu? Itu kenapa kok tidak ditanwin takhfifan untuk supaya lebih ringan untuk diucapkan Muhammad ibnu, langsung seperti itu, bukan Muhammadun ibnu. Susah sekali. Jadinya takhfifan, dihapus tanwinnya, takhfifan supaya ringan untuk diucapkan. Thumma ibnu na'tun, berarti na'tun marfu' atau sifatun marfu'ah, wa alamatu raf'ihi atau wa alamatu raf'iha dhammatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf hamidin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Tahallah alaikum ya. Hal min soal? Hal min soal Mahat? Kalau yang atas tadi misalnya hamzahnya tetap ditulis, boleh kan Ustaz ya? Bagaimana? Kalau yang atas tadi? Yang tadi kan boleh dihapus, tapi boleh nggak dihapus juga kan maksudnya? Yang terpenuhi 3 syarat itu loh. Naam. Apakah di sini boleh dihapus atau harus dihapus? Itu bagaimana? Maksudnya ini harus dihapus, apakah boleh nggak dihapus gitu hamzah fasalnya? Nah, walaupun terpenuhi 3 syarat itu. Sebenarnya itu begini, hamzah wasal dihapus di sini itu sebenarnya itu memudahkan dan meringankan. Jadi kalau misalkan tetap ditulis itu malah lebih susah ya. Tapi sebenarnya nggak masalah juga sih kalau misalkan ditulis. Nanti bacanya tetap juga seperti itu. Muhammad ibnu Abdullah. Tapi kalau misalnya tidak ditulis itu sebagai keringanan seperti penulisan bismillah itu tadi. Hamzah wasalnya dihapus. Takhfif sebagai keringanan. Tapi kalau mereka sudah terbiasa orang menulisnya seperti itu, kalau ditulis hamzahnya malah aneh ya kan, bismillah ditulis dengan ba kemudian hamzah wasal kemudian baru sin, itu malah aneh ya kan Ibu? Naam. Ta'ala alaihi. Jazakallahu khairan. Soalan akhar. Soalan akhar. Ada lagi pertanyaan Ibu sana? Sana alhamdulillah ini sudah menyelesaikan murajaah kita dari ad-darsu tsaniya asyara ila as-sabi'a asyara. Tamma bihamdillah ta'ala. Alhamdulillah sudah selesai. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sana di akhir syarah. Kalau sudah selesai murajaah materi-materinya, berarti insyaallah berikutnya juga murajaah lagi, Ibu ya. Tapi dengan cara yang berbeda. Murajaah dengan cara tanya jawab. Gitu kan Ibu ya? Latihan dulu Ustaz. Oh, latihan dulu. Bolehlah. Ya, insyaallah fi yaumil Jumat. Insyaallah saya sudah selesai daurah di hari Jumat. Daurahnya sampai hari Kamis insyaallah. Hari Jumat insyaallah saya sudah selesai. Ya Allah alam, nanti saya hari Kamis itu pulang jam berapa nanti. Saya rencana juga langsung ke pulang kampung, rencana dari pulang dari sini ke Seragen dulu, habis itu pulang kampung karena uminya Ayub dan anak-anak udah di kampung. Kemarin numpang kakak yang sudah lagi pulang kampung, kakak saya kan di Solo, harus pulang kampung sekalian bareng. Jadi saya sudah di sini dan ada kabar kakak mau pulang kampung sekalian bareng. Jadi nanti insyaallah hari Jumat diusahakan namanya, insyaallah di hari Jumat kita usahakan. Tapi nanti saya beri kabar lagi. Jadi saya harus merapikan lagi soalnya, karena soalnya itu sebenarnya tidak hanya sampai bab 17 saja.
Tapi lebih, berarti nanti kan harus ada yang dikurangi. Yang belum dipelajari harus dikurangi dulu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kurangin yang banyak ya Ustaz. Bagaimana? Dikurangin soalnya yang Ya, dikurangin yang belum dipelajari, dikurangin, habis itu ditambah. di-share aja soalnya nggak pakai kelas juga nggak apa-apa Ustaz kalau nggak bisa, kalau lagi sibuk. Bagaimana? Kalau misalnya lagi sibuk hari Jumat share soal murojaah, terus nanti hari Minggunya baru kita bahas, terus nanti depannya bahas lagi. Saya kira hari Ahadnya udah langsung siap. Karena Allah saya serah corona. Jadi hari Jumat latihan, kemudian hari Ahad nanti dibahas gitu. Semoga memberikan kemudahan. Nah, terus kapan benerannya? Hari Jumatnya lagi atau hari Ahadnya? Semoga memberikan kemudahan. Kita usahakan lah. Semoga nanti bisa. Ini tanggal 19. Dan mudah-mudahan nanti awal tahun udah masuk jilid baru lah, jilid 4. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau kelasnya Ustaz Syafiq mungkin udah jauh, hampir selesai jilid 4 Ibu ya. Ada kabar dari ibu-ibu yang lain? Ini. Ya udah jauh Ustaz. Ya mungkin bisa jadi udah hampir selesai mungkin jilid 4. Ibu sabar ya, Mas. Ya. طيب هل من سؤال قبل أن نكتفي قبل أن نختم؟ هل من سؤال؟ Belum Ustaz. Jika لا يوجد نكتفي بهذا القدر. Kita cukupkan sampai di sini Bapak sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk Mbak Eka, untuk yang kelas semester 5 nampaknya sore saya masih belum bisa ngajar karena masih ada jam belajar di daurah kalau sore. Hari Rabu, berarti kemungkinan insyaallah hari Jumat baru bisa belajar. Afwan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khair Ustaz, barakallahu fiik, maaf batin.